Teman-teman ya, pada video kali ini teman-teman saya akan merakit kembali yaitu sebuah power amplifier 500 watt teman-teman ya. Kali ini saya akan tunjukkan bahan-bahan apa yang akan saya pakai ya. Kalau di video saya mungkin yang belum pakai Bluetooth ya, di sini saya akan tunjukkan cara pemasangan Bluetooth di power amplifier 500 watt ini. Sebelum saya taruh di box, jadi saya pertunjukkan dulu demonya ya, istilahnya kayak demonya gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah yang teman-teman lihat, ini adalah bahan-bahannya. Saya akan jelaskan satu persatu komponen apa aja. Kalau di video saya itu mungkin saya menggunakan satu set elko ya. Sekarang saya menggunakan 2 set elko atau 4 elko teman-teman ya. Jadi bahan-bahannya yaitu saya gunakan yaitu adalah driver. Ini teman-teman bisa pakai driver seperti saya, atau mungkin teman-teman punya driver yang merek lain nggak apa. Ini aja 506 ya. Ya, ini ada 506 dari Tunersys, yaitu 506 ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai menggunakan driver merek yang lain juga, merek GM juga nggak apa-apa. Yang penting 506 teman-teman ya. Jadi sama, nanti cara proses pemasangannya sama teman-teman, karena saya sudah pernah beli, jadi ya sama, suaranya pun juga sama seperti ini ya. Ini saya sudah pasang di pendingin ya, di heatsink, dan ini adalah transistornya. Saya menggunakan transistor yaitu 2922. Ini karena transistor ini sudah cukup lama dengan kode ya, satu pasangan 2S 2922 ya, kalau nggak salah 2SC ya. Ini ada ya, 2SC 2922 sama pasangannya 2SA 1216 ya teman-teman, bisa lihat ya. Ini adalah transistornya Sanken. Jadi sudah saya pasang, cara itu enggak terlalu rumit, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi tinggal disearahkan aja ini transistornya. Kalau di driver di sini kan C3585, ini dengan harga yang mahal ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin budgetnya mungkin ya seperti saya 75 ribuan, teman-teman bisa beli transistor Sanken yang sekarang ini 75.000. Kalau dulu saya beli 55.000, sekarang 75, udah naik ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan kode transistor Sanken yang tipenya C35 C berapa ini, bentar ya, bentar, kita zoom in zoom out dulu. Nah, C3585 ya teman-teman, bisa lihat C3858 ini harganya 100 lebih, katanya 100 lebih. Kalau nggak salah kemarin 100 berapa ya, 115 ya. Ini gila-gilaan. Itu di offline ya, online ya. Kalau di online mungkin harganya lebih murah, tapi di offline harganya 115 itu berapa kalau salah kemarin itu saya tanya itu. Nah, untuk boxnya aja sekarang 300 ya, 365.000 bel teman-teman ya. Nah, mungkin nanti akan saya review ya teman-teman ya. Jadi insya Allah akan saya review ya teman-teman, boxnya untuk box yang ini loh ya, untuk pemasangannya. Nah, ini adalah C3858 ya. Kalau yang C3558 C3858 itu harganya sekitar segitulah. Ini sih yang saya pakai untuk transistor Sanken yang standar, tapi ini bagus, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Jadi ini udah saya pasang ya, udah bisa ya masangnya ya, seperti ini. Jadi kalau teman-teman cara rakit yang pemula, teman-teman bisa lihat video yang ada di bawah ya teman-teman ya. Nanti linknya akan saya taruh di situ, teman-teman bisa tonton aja video di situ ya teman-teman. Ini seperti ini. Terus apa ya, ini gunakan tone control, yaitu kemarin yang sempat saya gunakan, yaitu adalah ini GM ya, tipenya 2436 ya teman-teman bisa lihat. Ini ada tipe GM tipe 2436. Terus ini tune control stereo ya, 007 plus subwoofer. Jadi ini sudah ada subwoofer. Jadi begini ya, tune control ini jangan dipasang tambahan ya, atau turbo bass atau galaxy, nanti malah hancur, bassnya itu hancur teman-teman. Jadi teman-teman jangan pasang apa-apa, cukup dengan tune control ini aja udah praktis. Atau kalau teman-teman mungkin tidak menyukai suara subwoofer yang ngung, kalau teman mungkin tidak menyukai suara subwoofer yang ngung, teman-teman bisa beli tune control yang biasa, atau tune control yang itu ada tune control yang sudah dilengkapi dengan turbo bass. Jadi tidak perlu dipasang turbo bass. Jadi tune control
PCB dengan turbo bus itu sudah ada, teman-teman bisa cari di online, itu ada teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu pasang lagi turbo bus ya, jadi sudah include dengan turbo bus, tune control dengan turbo bus. Jadi satu kit, satu PCB itu sudah ada turbo busnya, itu ada di Tokopedia, ada, teman-teman bisa cari di situ ada. Nah ini harganya, ini nanti akan saya taruh di bawah harganya teman-teman, seperti ini ya. Ini tune kontrolnya teman-teman, ini harus ada PSU ya, jadi jangan disambungkan dengan PSU utama untuk power, jadi sendiri aja ya teman-teman ya. Nah oke, ini sudah saya jelaskan untuk tune kontrolnya. Kita giliran yaitu PSU. Saya menggunakan PSU yang dilengkapi dengan penguat. Penguat itu adalah penguat untuk apa ya, untuk beban kit. Jadi di sini ada menggunakan TIP 31 sama 32 ya. Nah fungsi dari TIP 3132 teman-teman saya jelaskan, jika teman menggunakan PSU ini untuk jumlah kit banyak, 10 pun nggak ada masalah, aman. Ini teman-teman bisa beli yang regulator yang menggunakan TIP 3132 ya. Nah kenapa kok apa ya 3132, soalnya TIP 3132 itu adalah sebagai penguatnya atau sebagai untuk apa ya, untuk misalnya menanggung beban dari banyaknya kit, jadi itu dibebankan di TIP 3132. Terus untuk untuk mengurangi tegangan, dia itu menggunakan dioda zener, karena ini kan 15 volt outputnya, jadi dia menggunakan dioda zener itu 15 volt. Tapi kalau teman-teman menginginkan yang 12, teman-teman bisa, nah oke ya, saya jelaskan ya. Ini menggunakan dioda zener 15 volt. Jadi kalau teman-teman mau menginginkan outputnya yang 12 volt, teman-teman bisa ganti sendiri dioda zenernya yang 12 volt, maka outputnya nanti akan 12 volt ya. Karena PSU ini minimum harus 15, kalau dikasih 12 volt dia itu gak maksimal kinerjanya teman-teman ya. Jadi gak maksimal nantinya, teman-teman bisa 15 volt. Jadi kalau di PSU ini kan 25 volt ya malah. Jadi teman-teman bisa kasih 15 volt atau mungkin menggunakan 18, asalkan jangan di jumper dengan PSU utama ya, atau PSU untuk powernya teman-teman. Oke, ini sampai sini selesai ya. Nah ini regulator ini bisa dipakai untuk kit dalam jumlah banyak, 10 pun nggak ada masalah teman. Tapi di sini nanti kasih heatsink ya, kasih pendingin ya, jadi jangan seperti ini, karena ini hanya saya pakai untuk tune control, jadi polosan ini aja nggak ada masalah. Oke. Terus untuk PSU non simetrisnya, untuk untuk bluetoothnya saya bikin sendiri, yaitu menggunakan TIP 7812. Ini sudah saya solder, hanya tinggal pasang gitu ya. Jadi nah seperti ini, teman-teman bisa bikin sendiri, tapi teman-teman jangan dipasang di regulator yang ini ya, jangan dipasang di regulator yang ini. Jadi satu ini kan 12 volt, maka rusak. Nah sedangkan bluetooth saya ini dia menggunakan tegangan maksimal itu 12 volt, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini dia menggunakan tegangan tuh hanya 12 volt, maka kalau dikasih 15 volt saya pastikan langsung rusak, mati. Jangan ya kan, karena saya sudah pernah nyoba 15 volt langsung mati ya teman-teman, jangan coba-coba ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan untuk suplai bluetooth, jadi saya menggunakan sendiri, jadi saya bikin sendiri ini. Jadi yang ini untuk dari trafonya ya, nanti di ekstranya. Jadi saya ini menggunakan, ibarat kata menggunakan CT, saya pakai untuk satu dioda aja, jadi saya pasang di sebelah kanan atau sebelah kirinya aja, jadi hanya satu VAC aja jadi teman-teman ya. Nah oke ya, sampai sini sudah paham ya teman-teman ya. Jadi oke, langkah pertama, jadi saya akan langsung pasang dulu, yaitu perkabelan untuk ini adalah untuk powernya teman-teman ya. Jadi oke ya teman-teman, jadi ini saya pasang dulu perkabelan yang paling kiri dulu. Ini teman-teman terserah menggunakan warna apa, tapi saya menggunakan warna-warni ya. Kalau teman-teman menyukai warna yang satu aja monoton, misalkan dikasih merah terus, merah aja nggak apa-apa, silahkan, terserah teman-teman ya. Akan pasang dulu perkabelannya dulu. Warna biru ini saya gunakan untuk VDC yang negatif ya, jadi di sini ya. Sedangkan warna merah itu untuk VDC yang plus, jadi di sini. Sedangkan
hitam ini saya gunakan untuk ground ya, atau untuk yang ke CT nya ya. Sedangkan warna merah ini saya gunakan untuk output speaker. Jadi di tengah ini untuk output speakernya, terus untuk sama speakernya ya jadi satu sama ini ground ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Jadi ini adalah prosesnya ya. Ini merah untuk VDC plus, sedangkan biru VDC negatif, sedangkan yang merah ini tengah adalah untuk output speaker. Untuk ground sendiri saya kasih warna hitam. Jadi udah bisa ya, udah. Terus sebelah kirinya juga sama ya, kita samakan. Kita pakai yang sebelah kiri ya teman-teman. Ini yang warna biru adalah untuk VDC yang warna biru itu untuk VDC yang negatif ya. Kita pasang dulu. Yang merah ini adalah untuk VDC yang plus. Jadi kita pasang dulu. Terus yang merah lagi untuk speaker, sedangkan yang warna hitam adalah untuk ground ya. Maka seperti ini ya, ini untuk sementara dulu ya, ini belum selesai, jadi belum disambung ke PSU. Jadi nanti kita sambung PSU ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk sementara dulu, seperti ini udah selesai ya, bagian perkabelan yang ada di driver ini udah selesai. Jadi untuk selanjutnya kita ini singkirkan dulu untuk speaker ini ya. Ini tinggal disambung, jadi gabung jadi satu ya. Jadi nanti kita tinggal pasang di PSU nya teman-teman ya. Nah oke ya, jadi kita pasang dulu bagian inputnya teman-teman ya. Ini adalah inputnya. Kalau misalkan teman-teman merasa terganggu dengan model slot ini, teman-teman bisa solder di bawahnya aja nggak apa-apa ya. Ini inputnya. Terus kita pasang lagi yang sebelah kanan ya. Nah. Oke ya, ini bagian input udah selesai, jadi seperti ini ya. Jadi nah ini adalah bagian inputnya udah selesai teman-teman. Jadi ini ada inputnya, nanti saya akan saya solder tapi tidak di BCW, jadi di kabel tune control teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi di sini kan yang ini udah selesai ya. Oke, bagian ini driver udah selesai, jadi saya akan sambung dulu teman-teman, yaitu ke PSU nya ya, ke PSU ini, jadi ke PSU utama. Jadi teman-teman, jadi ini saya dulu ke PSU utamanya teman-teman ya. Nah saya akan solder lewat lewat bawah ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu negatifnya di pinggir ya. Jadi oke, saya akan solder dulu teman-teman ya. Jadi oke ya, kita solder dulu teman-teman. Saya solder dulu untuk bagian driver yang ke PSU ya teman-teman. Jadi saya solder dulu ya. Nah, terus di tengah itu adalah bagian yang CT ya. Jadi tadi saya udah hafal. Ini terus bagian yang paling kiri ini adalah bagian yang plusnya. Ini yang paling utama ya teman-teman ya. Jadi ini harus didahulukan dulu. Kalau yang lainnya ini nanti berikutnya aja nggak apa. Nah ini udah selesai ya, tapi sebelumnya saya cek dulu apakah udah bener. Oh ternyata bener ya, yang merah ini adalah VDC plus, yang biru adalah VDC negatif. Udah betul ya teman-teman ya. Nah ini nanti saya akan taruh di VAC di 32 ya. Nah ini kita taruh seperti ini ya. Nah untuk bagian ini ya, ini kan tinggal ditaruh di VAC trafo ya. Jadi ini saya rasa saya pasang nanti aja dulu teman-teman. Nah sebelumnya saya akan pasang dulu, yaitu adalah bagian ini PSU
regul PSU untuk tune control teman-teman. Kita pasang dulu teman-teman ya. Jadi sekaligus saya pasang untuk PSU non simetrisnya, yaitu untuk modul bluetoothnya juga ya teman-teman ya. Jadi kita pasang sekaligus. Sedangkan yang warna hitam dua ini anu ya teman-teman ya, untuk VAC nya ya, VAC dari regulator. Jadi kalau yang merah ini adalah untuk VAC simetris non simetris ya teman-teman ya. Jadi saya pasang dulu. Nah, ini saya taruh di VAC 18 untuk regulator tune control ya. Nah ini udah selesai, tinggal yang satunya lagi adalah saya taruh di sebelah kiri aja, saya taruh di VAC 15 volt untuk bluetoothnya ya teman-teman ya. Jadi ini bluetooth ini bisa 9 volt masih bisa teman. Nah itu bagian anu ya, bagian PSU untuk yang tune control sama yang bluetooth udah selesai. Jadi akan saya pasang juga, yaitu adalah untuk AC nya. Untuk AC sekalian saya pasang juga teman-teman ya, ini biar sekalian gitu. Nah langkah ini udah selesai, bagian di ekstra maupun bagian AC listriknya udah selesai. Jadi ini saya rapin dulu teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, di sini udah saya taruh di sini, saya hanya tinggal masang PSU aja ya. Ini adalah untuk PSU tune control ya ini. Jadi teman-teman, ini adalah PSU tune control. Untuk tune control sendiri itu harus ada PSU ya, jadi tidak bisa langsung ditaruh di trafo, rusak nanti ya. Ini akan saya solder dulu teman-teman ya. Jadi ini warna merah itu plus, warna hijau itu ada ground ya teman-teman. Oke ya teman-teman, ini adalah proses pemasangan dari PSU simetris untuk tune control. Kita cek dulu, merah itu adalah positif, kita lihat adalah positif, sedangkan yang teman-teman bisa lihat ya, sebentar saya dekatkan dulu, merah ini adalah positifnya, sedangkan hijau adalah ground, hitam adalah negatif. Nah sudah selesai, jadi ini harus dicek dulu ya, jangan sampai salah, keliru ya teman-teman, bisa nggak berfungsi nanti teman. Nah oke, ini akan saya singkirkan dulu seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini udah selesai ya. Jadi tinggal pemasangan untuk input ya. Ini adalah untuk bagian dari driver ya, input driver ya, agak berantakan memang, nanti kalau ada di box pasti lain ya. Jadi ini adalah untuk di driver. Nah sebenarnya kan seperti ini ya, ini untuk bagian mana ya, untuk yang ini yang kiri, yang ini yang kanan, yang ini yang kiri ya, LR gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi mas di sini kita gabung jadi satu untuk groundnya. Nah ini kan sendiri-sendiri ya, jadi ini jadi gabung jadi satu, karena ini nantinya kan jadinya kan stereo ya. Jadi ini sendiri-sendiri, ini L sama R ya. Oke ya, jadi sambung dulu ini. Nah ini adalah untuk output pada tune control ya. Bentar ya. Nah, ini adalah output pada tune control, sedangkan yang ini adalah input pada driver. Ini adalah input pada driver ya, kita jadikan satu, groundnya ini ground ya, serabut ini ground, bagian dari driver ini kita gabung jadi satu seperti ini, terus kita solder seperti ini ya, kita solder seperti ini ya. Nah kita solder seperti ini, saya solder dulu aja. Nah ini kita tinggal pasang dulu yang bagian output sama input ya teman-teman ya. Ini kabel yang L, ini kabel yang R, terserah ya, asal jangan digabung jadi sini. Ini adalah yang mana ya? Ini adalah yang di drivernya, yang ini ya. Ini di drivernya adalah power, di drivernya adalah input yang di drivernya ini. Dua ini loh. Ini tertuju ini di driver. Terus yang ini jalur R. Asal jangan digabung. Kalau groundnya ini digabung jadi siji ya. Groundnya ini digabung jadi satu ya teman-teman ya. Jadi jadi satu seperti ini. Ini tinggal pasang seperti ini. Nah, kita solder sama yang kita solder gini seperti ini teman-teman ya. Kita solder dulu teman-teman, saya solder dulu teman-teman.
Nah, ini bagian ini udah selesai ya. Ini bagian ini udah beres. Sebenarnya ini sudah selesai. Kalau bagian perinputannya sudah selesai. Hanya tinggal ditambahkan untuk media Bluetoothnya aja ya, teman. Kita saya singkirkan biar kelihatan rapi, teman. Nah, ini bagian ini udah selesai ya. Tinggal hanya bagian untuk speaker ini belakangan. Kita speaker ini belakangan. Saya akan pasang dulu yaitu untuk modul Bluetoothnya, teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu bagian negatif sama positif pada modul Bluetooth. Teman-teman bisa balik dulu Bluetoothnya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman di sini ada 5 volt. 5 voltnya ini karena tidak ada kabelnya jadi tidak bisa dipakai, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di tengah ini adalah ground ya. Maka di tengah ini ground kita bisa urutkan melalui groundnya, bisa urutkan melalui kabelnya mana. Oh, ini berarti ini yang groundnya di sini ya, teman-teman. Sedangkan positif ini yang sebelah ini adalah positifnya ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya positifnya ya, ini data pal, ini adalah bagian positifnya, teman-teman. Kita pasang dulu ya, solder dulu untuk dari PSU nya ya, teman. Nah, PSU non kita solder dulu. Oke teman-teman, untuk bagian proses pemasangan PSU ini kan udah selesai ya. Jadi ini udah selesai teman-teman. Jadi ini udah apa ya, udah beres sebenarnya untuk suplai Bluetoothnya itu, teman-teman. Jadi terakhir ini adalah proses pemasangan, yaitu adalah untuk bagian input ya, input pada tune control. Nah, ini adalah inputnya, teman-teman. Nah, kita langsung pasang aja di sini ya. Nah, saya pasang aja di sini dulu, saya pasang itu. Nah, ini adalah bagian proses pemasangan untuk input ya, untuk input pada tune controlnya udah selesai, teman-teman ya. Di sini ada inputnya, teman-teman. Ini mau kasih resistor 2K2 nggak apa-apa ya, untuk resistor 2K2 misalkan, biar misalkan nanti ini inputnya dipakai untuk media yang lain, misalkan dipakai media yang lain, itu juga tidak masuk ke modul Bluetoothnya, sebenarnya juga tidak masuk ya. Nah, jadi ini tahap terakhir ada pasang PSU ya, untuk PSU sama jack speaker aja gitu aja, sebenarnya sudah selesai. Oke ya, tahap terakhir PSU adalah pemasangan PSU untuk apa ya, untuk utamanya yaitu powernya ya, untuk drivernya. Jadi teman-teman, jadi untuk saya sarankan teman-teman kalau mungkin baru beli dari toko ya, nah itu kasih VAC yang terendah, misalkan terendahnya 25 ya, kasih 25 dulu, jangan ditaruh 5. Ini akan saya taruh langsung di 32 dulu, teman-teman ya. Saya taruh 32 dulu agar supaya apa, driver di komponen itu tidak kaget, komponen itu tidak kaget, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Oke, ini saya pasang dulu di 32. Ini saya solder dulu di 32. Nah, itu proses pemasangan saya taruh di 32 ya, kelihatan ya. Jadi ini sekaligus pasang untuk bagian apa ya, kabel speaker ya, kita pasang dulu, teman-teman ya. Jadi ini saya pasang terlebih dulu juga. Kita pasang dulu untuk bagian jack speaker ya. Nah, ini adalah proses pemasangannya jack speaker udah selesai ya. Maka ini sudah pastikan udah selesai, jadi hanya tinggal dicoba gitu, teman-teman ya. Oke teman-teman, akan saya tunjukkan yaitu untuk speaker yang saya pakai. Teman-teman bisa lihat ya, saya tunjukkan dulu speaker yang saya pakai, teman-teman ya. Nah, itu adalah speakernya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat itu adalah speakernya. Terus kita lihat jaraknya. Nah, itu adalah powernya ya. Jadi itu adalah nya dari situ. Nah, oke ya, langsung kita coba tes duk dulu ya, nguk sudah nguk belum gitu ya, teman. Oke ya, ini masih belum nyala ya, saya coba colokan ke listrik dulu ya. Nah, ini udah ada ya, udah menyala. Jadi akan saya buka dulu ya untuk bassnya, apakah sudah berfungsi secara normal. Sebelumnya kita lihat dulu apakah ada kesalahan tidak. Oh, ternyata udah ya. Jadi ini di CT32 ya. Jadi akan saya buka untuk bassnya, saya sentuh dulu untuk bagian inputnya ya, teman. Oke, udah mantap ya. Jadi hanya tinggal putar musik aja, teman-teman ya. Saya akan coba langsung
saya tata dulu, saya gitu ya. Oke teman-teman, ini semuanya sudah dalam keadaan menyala musiknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bluetoothnya ini sudah kelihatan ya, ada indikator LED LCD-nya, jadi ke kanan ke kiri ini udah menyala. Jadi saya hanya tinggal gitu aja ya teman-teman ya. Ini sekaligus closing ya, sekaligus closing, saya tutup dengan musik Jawa. Oke teman-teman, perhatikan teman-teman ya. Jadi